Ada pergerakan, tangkap dia. Ikuti aku. Selama kamu menangkap Qin, jangan khawatir tidak bisa menangkap keluarga Qin. Perhatikan baik-baik, dia diracun dan tidak bisa lari jauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa kasihan. Saya diberi obat bius. Saya akan bertanggung jawab. Lepaskan. Tuan muda, kami sudah cari gunung, tetap tidak menemukan wanita. Apakah Anda masih ingat wajahnya? Waktu keracunan, saya tidak bisa melihat wajahnya. Separuh cincin ini ada di tangannya. Cari keberadaan seluruh kota. Orang yang memegang cincin ini adalah nyonya muda masa depan keluarga Qin. Mengemudi tanpa SIM menabrak nyonya besar keluarga Qin, keluarga ternama di ibu kota. Menyerahkan diri berarti mati. Yan, tenang saja, ibu sudah menyuruh orang menjemput gadis desa itu untuk menggantikan kamu masuk penjara. Bukankah kalian kirim aku ke desa karena kita miskin? Pikir masuk Universitas Kyoto dan biaya sendiri bisa berkumpul lagi sebagai keluarga. Ternyata kalian sebenarnya tidak suka padaku. Tengkap Janggon Bayarkan Lari. Lepaskan aku. Bukankah kamu selalu iri karena aku bisa tinggal bersama orang tua dan merasakan kasih sayang mereka? Sekarang, kamu bisa jadi diriku. Tak mau jadi dirimu. Pembunuh. Kalian bawa aku kembali hanya untuk membuatku menggantikannya di penjara. Lalu kenapa? Cincin ini cantik sekali. Tidak boleh. Ini milikku. Taruhan sudah dipasang. Permisi, kalian siapa? Saya sekretaris grup Qin. Grup Qin. Apakah mereka datang untuk menangkapku? Dia yang membunuh ibumu. Dia laki-laki yang tadi malam. Dia mengenaliku, aku bersamanya malam. Itu akan membuktikan aku bukan yang menabrak. Sepertinya dia wanita yang tadi malam. Tuan muda, kecelakaan mobil nyonya sudah jelas, mobil milik keluarga Jiang. Pengemudinya wanita muda. Lokasinya ada di depan Anda. Jiang Ying, dia yang menabrak nyonya. Dia juga mau kabur bawa uang. Pak Qin ragu menghukumnya. Keluarga Jiang kami sudah putus hubungan dengannya tolong jangan kaitkan kami. Kamu tabrak lari hingga ibuku tidak dapat perawatan tepat waktu kehabisan darah sampai sekarang masih dalam bahaya. Masih tidak mau mengaku. Sekretaris bawa ke penjara. Beritahu semua orang untuk menjaga dia baik-baik. Ingin orang yang melukai ibu mendapatkan ganjarannya. Ya. Cincin di tanganmu. Maaf. Aku keracunan semalam. Tidak bisa mengontrol diri. Aku telah menyinggungmu. Bahkan wajahmu tak bisa kulihat jelas. Aku sudah bilang. Aku akan menebusnya. Apa maksud Qin yang bilang begitu? Apakah semalam dia dengan Jiang Ying? Ini adalah hadiah pertunangan dari Tuan Muda kami untuk Anda. 1 miliar uang tunai, 10 rumah, mobil, dan ya tak terhitung. Tuan muda berkata jika tidak puas. Puas. Sangat puas. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Saya mau. Nomor 5922, Kéluard Panjara Jadi Orambec, Jangan Kambali Laji.
5 tahun lalu, melahirkan anak di penjara. Beritahu di mana dia dikuburkan? Maaf. Anak. Maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungi kamu. Sekarang, bahkan tubuhmu pun tidak bisa kujaga. Kamu yang dingin dan tak berperasaan, ternyata bisa menangis juga ya. Sungguh konyol. Bagaimana? 6 tahun di penjara itu menyenangkan? Tuan Qin, aku mohon, kasihanilah aku. Aku datang mencarimu. Besok lusa peringatan kematian ibuku, pembunuh. Bukankah kamu pergi berlutut di depan makamnya dan bertobat? Orang yang menabrak ibumu itu bukan aku. 6 tahun ini kamu belum belajar ya? Tidak masalah. Yang tidak diajarkan di penjara. Biar aku ajarkan. Bagaimana kalau kukirim ke klub malam King Cheng? Biarkan mereka melatihmu. Sampai aku puas. Kau tabrak lari. Bikin ibuku meninggal. Pengadilan memutuskan harus bayar 3 miliar. Kau tak punya uang. Aku kasih kau kesempatan. Mulai hari ini, kau kerja di sini untuk bayar utang. Sampai lunas 3 miliar itu. Kapan aku akan melepaskanmu? Kudengar kau mengalami lahir mati di penjara. Satu kehidupan untuk satu kehidupan. Kamu membunuh ibuku. Anak-anak Anda telah membayar kembali. Tidak. Bukan itu masalahnya. Aku tidak membunuh ibumu. Dan. Dia adalah ayah anakku. Jiang Ying, hari ketika kau membunuh ibuku, kau seharusnya memikirkannya setiap hari dalam hidupmu. Kamu akan tinggal di neraka. Ya. Aku tinggal di neraka. Bukan karena membunuh ibumu. Tapi karena aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Tuan Qin, manajer. Kirim ke kotak Tuan He dan beritahu. Wanita ini terserah mereka mau main bagaimana. Iya. Bilang sudah menyelamatkanku. Benar-benar lucu. Selama ini aku selalu merasa Jiang yang tidak seperti wanita itu dulu. Sekarang aku malah melihat bayangan wanita itu pada Jiang Ying. Apakah mungkin? Cewek pilihan bos Qin ini benar-benar mantap. Bukannya kamu berhutang padanya? Asal hari ini kamu bisa buat kami senang. Berapapun hutangnya, aku yang bayar. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Aku mohon padamu untuk Jika Anda tidak bisa minum, datanglah ke sini. Kamu, perempuan menyajikan minuman, tidak bisa minum. biarkan aku pergi. Kau jalang, kau cari mati. Tuan He. Keluar dan bermain. Melihat darah tidak pantas, kan? Tuan Qin. Apa Anda merasa kasihan pada musuh yang membunuh ibumu? Jangan terlalu keras. Dia sekarang kurus tinggal tulang belulang. Hati-hati kalau dia mati. Nanti saya pelampiasan pakai apa? Seseorang. Bawakan semua minuman paling mahal di sini. Pengeluaran Pak He malam ini. Aku yang traktir. Ayo lanjut main. Belum pergi. Mau dibikin mayat di sini, dibawa keluar, atau lanjut menemani Pak He? Akhirnya bisa kabur dari Jiang Yan, aku harus cepat cari ayahku, biar dia bawa aku pulang.
Maaf, maaf. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Kakak, aku baik. Terima kasih sudah menyelamatkan. Anak kecil yang nakal. Selalu memberi perasaan akrab. Anakku masih ada. Harusnya seumuran. Qin Lian keluarlah. Kenapa mereka bersama? Apakah Jiang Ying sudah tahu bahwa Qin Lian adalah anak yang dia lahirkan di penjara dulu? Mbak, aku cabut dulu, sampai jumpa lagi. Jiang Yan. Jiang Ying. Tak disangka kau dinodai dan hamil anak haram. Benar-benar memelukan keluarga kita. Tidak masalah. Janin mati yang kamu lahirkan. Sudah saya urus. Pergi ke ruang ganti. Cari supervisor untuk ganti baju. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin mengajak Lei Yan keluar bermain tapi dia harus datang mencarimu jadi aku. Sudah saya katakan, tanpa izin, kamu tidak boleh mendekatinya. Lei Yan juga anakku. Tidak ada seorang ibu yang akan memberikan obat tidur. Hanya karena anaknya berisik. Kau tidak pantas menjadi ibu. Namen Lei Yan. Lei Yan, aku akan... Kau kembali saja. Jiang Ying, wanita jalang, baru keluar penjara sudah menggoda Yanxi. Ku beritahu, aku dan Yanxi sudah punya anak, jangan berharap merebut dia dariku. Dan semua orang tahu, kamu adalah orang yang membunuh ibunya. Berani kamu memukulku. Apa kamu lakukan, gila? Apa yang ingin aku lakukan? Mengirim bukti membunuh orang dengan mobil lalu menyalahkanku. Saat mengirim ke Qin Yan. Kalau kamu punya bukti, pasti sudah membuktikan. Tadi memang belum punya. Tapi sekarang punya. Jiang Ying perempuan jalan. Sekarang aku akan unggah rekaman ini ke internet. Segera, Qin Yan akan tahu. Apakah dia menikahi manusia atau hantu. Jiang Ying tidak mau kau melihat janin mati yang kau lahirkan di penjara? Apa maksudmu? Di mana anak itu? Di mana anakku? Anda melahirkan bayi yang lahir mati. Sudah diambil untuk diproses. Bayi lahir mati yang Anda lahirkan di penjara. Dia masih hidup, tapi hanya aku yang tahu di mana dia. Kamu bilang aku akan memberitahumu. Jiang Yan, hanya seorang anak yang polos. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Jika suatu hari aku dalam suasana hati buruk, kirim anak itu untuk melakukan sesuatu. Berani coba, Jiang Yan, beritahu aku. Di mana anak itu? Katakan padaku. Sekarang kamu yang memohon padaku. Bukan aku yang memohon padamu. Hapus rekamannya. Hilang selamanya dari depan Qin Yanxi, kalau tidak. Kamu tak akan pernah melihat anakmu lagi. Qin Lian, kenapa ada di sini? Dia siapa? Anaknya Jiang Yan dan Qin Yanxi. Aku dengar semua. Kamu jahat. Kamu bunuh nenek dan fitnah kakak cantik. Aku beritahu Daddy. Kakak cantik, tenang saja. Aku pasti akan bantu kamu agar Daddy tahu kebenarannya. Jiang Ying. Ganti pakaian dan keluar. Jiang Ying, buka pintunya. Jiang Ying, kalau kamu tahu anak di depanmu ini adalah anak kandungmu, bagaimana perasaanmu? Kamu kejam sekali, sampai menyakiti anakku. Cepat, bawa ke rumah sakit. Kamu mencelakai anakku, aku akan membunuhmu. Cukup. Ini bukan tempat untuk ribut.
Sebenarnya ada apa? Itu Jiang Yan. Dia yang dorong Lei. Apa yang kamu bicarakan? Anakku, bagaimana aku menyakitinya? Kamu. Saat pesta, kamu percaya kata-kata pembunuh daripada percaya padaku. Kamu menyakiti Leian. Aku patahkan salah satu tanganmu. Itu pantas. Tuan Qin, kondisi Xiaole kritis. Butuh banyak transfusi darah, tapi dia punya darah langka. Jika menunggu dari rumah sakit, aku khawatir terlambat. Aku bukan golongan darah panda. Golongan darah Leian seharusnya ikut ibunya. Jiang Yan. Kamu bisa menyelamatkan Leian. Kuat. Dari mana aku dapat golongan darah begitu donor darah? Bukankah terungkap aku bukan ibu kandungnya? Kamu tidak mau. Bukan saat berpesta. Belakangan ini aku kurang sehat. Anemiaku cukup parah. Kalau aku donor darah kalian. Sekarang saat kritis, dan kamu masih pikirkan dirimu sendiri, Jiang Yan. Apakah Leian benar-benar anakmu? Aku akan donor darah untuknya. Darahku tipe panda. Aku akan selamatkan dia. Dia sangat mirip dengan wanita itu dulu. Ini lagi darah panda. Apakah mungkin? Aku menyelamatkan anakmu. Karena dulu aku tidak bisa melindungi anakku sendiri. Tuan Qin, kalau kamu masih ragu, Leian terancam nyawa. Biarkan dia pergi saat jamuan. Lumayan untuk menebus dosa Leian. Masuklah. Meski anak dari Jiang Yan, tapi kamu tidak bersalah. Kalau waktu itu ada yang menyelamatkan anakku, mungkin kita tidak akan terpisah. Chang Ying, bukankah kamu ingin tahu di mana anakmu? Dia sekarang ada di depanmu. Kerabat dekat tidak bisa mendonorkan darah, Jiang Ying. Kamu akan segera membahayakan nyawa anakmu. Bandara sudah mengirimkan darah panda. Tidak perlu lagi. Sial. Lagi-lagi gadis kecil ini lolos. Jangan pikir terlalu banyak. Aku khawatir mati karena kehilangan darah. Takut darahmu terlalu kotor. Menular ke putraku. Kak Cantik tidak kotor sama sekali. Ayah salah paham tentang Kak Cantik. Dia tidak mendorongku. Yang mendorongku adalah... Ibu datang. Yan. Kamu bangun Yuyan. Kamu bikin ibu sangat khawatir. Wanita jahat, lepaskan. Kamu bukan ibuku. Jiang Yan. Yuyan baru bangun, jangan terlalu bersemangat. Dokter. Dokter. Jiang Ying, ingin tahu di mana anakmu? Kalau begitu akui kamu yang mendorong Qin Lian. Menyebabkan cremation New York. Anak kecil. Lihatlah ibumu untuk terakhir kalinya. Setelah ini, tidak akan bisa bertemu lagi. Anak. Anakku. Kamu bilang padaku, di mana anakku? Kemana kamu bawa dia pergi? Anakmu. Ada tanda lahir berbentuk bintang. Kalau kamu dengarkan aku, mungkin bisa menemukannya lewat itu. Tapi kalau tidak, dia mungkin benar-benar jadi bintang di langit. Menunggu di surga untukmu. Jiang Yan yang mengemudi dan menabrak adalah kamu. Kamulah pembunuhnya. Kamu beritahu anakku di mana. Kamu beritahu. Tolong. Ulangi lagi kata-katamu barusan. Yanxi, selamatkan aku. Dia barusan mengancamku. Kalau aku tidak membantunya lepas dari kendalimu, dia akan membunuh Lei Yan kita. Sama seperti dulu, yang menyebabkan ibumu meninggal.
Jiang Ying, benarkah demikian? Bilang mendorong Lian untuk peringatan. Saya tanya tentang dia. Jiang Ying, kamu sendiri yang bilang. Iya. Apa yang dia katakan benar. Yang membunuh ibumu dan mendorong Lian adalah aku. Itu karena aku benci kamu menghancurkan masa depanku. Benci bahwa setelah keluar dari penjara, kamu tidak melepaskanku. Anak nakal. Orang seperti kamu tidak layak hidup di dunia ini. Bawa dia ke perbatasan. Aku ingin dia tidak bisa hidup berdiri selama sisa hidupnya. Berhenti. Jiang Ying, kamu semakin berani sekarang. Ingin melarikan diri dari tanggung jawab dengan cara ini? Mimpi saja. Mulai sekarang, kamu adalah pelayan terendah di keluarga Qin. Semua orang bisa menghinamu dan memerintahkanmu seperti anjing. Membunuh ibumu, hampir membunuh anakmu. Kamu tidak membunuhku. Insure. Menyimpan wanita berbahaya di dekat Lian hanya akan membahayakan Lian. Urusanku bukan urusanmu. Aku ingin melihat. Apa yang bisa kamu lakukan di bawah hidungku? Tempat tinggalmu di keluarga Qin. Aku ingin kau hadir siang dan malam. Menatap foto mendiang ibuku sambil berdoa. Jiang Yan bilang, jika aku menipu Qin, dia akan memberitahuku keberadaan anakku. Aku harus bertahan, sampai anakku kembali, mengajarinya membaca, dan pergi dari sini. Hidup baik. Bos Qin bisa keluar rumah sakit. Tapi bersikeras yang mendorongnya bukan Jiang Ying dan ingin Jiang Ying merawatnya. Menjadi guru pribadinya. Dia selalu seperti ini akhir-akhir ini? Nona Jiang bekerja bersih. Belajar dengan giat. Sebenarnya, menurutku Nona Jiang bukan tipe orang yang kejam. Orang jahat akan menulis itu di wajahnya? Waktu sudah hampir tiba. Pergilah jemput Lian. Ya. Nona Jiang, Tuan Qin melarang Anda masuk tanpa izin. Semua pergi dari sini. Gadis sial, belum tinggal di rumah Qin. Kenapa kamu bisa? Dia bahkan mengatur kamar untukmu. Pasti kamu menggoda dia seperti rubah licik. Jangan masuk kamarku. Di dalam ada barang yang kusiapkan untuk anak yang belum kutemui. Kamu bahkan tidak bisa menolak masuk penjara untukku. Berani melarang aku ke kamarmu? Pergi. Ya, Lian. Itu Jiang Yan. Sekretaris Su, segera putar balik. Itu Tuan Muda. Jangan masuk kamarku. Biar kulihat apa yang kau sembunyikan di dalam. Akan kubakar semuanya. Penjahat, kau membunuhku. Kau harus membayar Hangat. Aku tidak sengaja. Tidak ada suara di kamera, tapi wanita jahat sedang mengganggu kakak. Bukan aku. Tadi bilang tidak sengaja membunuh siapa. Untung aku sudah siap-siap. Papa tidak percaya apa yang aku bilang, malah pasang foto peringatan di kamar kakak cantik. Aku harus bantu kakak cantik membersihkan namanya. Pak Su, tolong pasang pengeras suara ini di kamera pengawas kamar kakak cantik. Aku tidak melakukannya. Pencuri takut ketahuan. Kematian nenek terkait wanita jahat. Kirim ke rumah sakit, suruh jaga dia. Ajukan pertanyaan segera. Ya. Dur. Adik cantik, ayah bilang kamu akan menjagaku mulai sekarang. Bukan kamu melakukannya, mengapa mengakuinya? apa? Lian memberitahuku segalanya. Mengapa mengaku bersalah untuk Jiang Yan?
Apalagi kamu sembunyikan dariku? Apakah dia bersedia percaya bahwa aku bukanlah pembunuhnya? Ah, itu menyakitkan. Rasa sakit itu pelajaran memang. Kakak, kamu baik-baik saja kan? Jangan kira aku nggak tahu kamu mau manfaatkan rasa suka Lei Yan padamu biar aku kasih ampun. Sepanjang hidupku, aku paling benci orang pakai anak sebagai ancaman. Kamu dan Jiang Yan, sama saja. Jiang Ying, nanti kamu yang urus Lei Yan. Kalau dia sampai ada yang terluka, pikirkan baik-baik apakah kamu siap menggantinya dengan nyawamu. Ayah, kamu janji tidak menekat nakudi kakak. Baiklah. Kakak tidak melihat, tidak takut. Kakak cantik, kamu tidak ditakuti oleh wanita jahat kan? Kenapa dia yang jelas anaknya Jiang Yan tapi begitu dekat denganku dan aku juga tidak bisa tidak ingin mendekatinya, ingin peduli padanya. Lei Yan, Jiang Yan adalah ibumu. Kenapa begitu membencinya? Dia bukan ibuku, ibuku adalah. Sistem rumah sakit ini benar-benar sederhana, bisa diretas dengan mudah. Jiang Yan bilang dia ibuku, tapi dia bukan golongan darah panda. Yang cocok dengan golongan darahku adalah, apakah kakak cantik bisa jadi mama saya? Dengan rambut, bisa tahu apakah kakak cantik adalah mamiku. Kau bilang dia adalah dalang di balik kematian ibuku, kenapa Lei Yan begitu dekat dengannya? Aku dengar jiwa anak-anak itu sangat murni. Mereka bisa membedakan yang baik dari yang buruk dengan intuisi. Mungkin Nona Jiang itu baik hati. Kau sebut pembunuh itu baik hati? Maaf Tuan Chin. Terlalu banyak bicara. Tunggu. Ambilkan selimut. Baik hati. Aku akan beri dia transfusi darah. Golongan darahku adalah golongan pan. Aku datang menyelamatkannya. Hati-hati. Jangan terlalu pikirkan. Lei Yan akhirnya ada orang yang peduli dan mau dekat dengan orang lain. Demi dia, aku hanya... Terima kasih, Pak Qin. Tunggu. Biarkan orang lain bersihkan. Kamu masih ada urusan lain. Dasi tidak terikat bagus, bantu aku mengikatnya. Dasi ini baik-baik saja kok. Aku suruh kamu ikat aja. Jiang Ying, kalung ini dari mana? Kalung yang ini maksudmu? Pemberian teman SMA, aku memakainya. Ada masalah? Jiang Ying, 6 tahun lalu, 9 April, kamu di mana? Aku. Yanxi, anak kami Yan ingin sekali menikah denganmu. Lei Yan sudah besar, ada peran atau kerja keras. Dia bukan ibu saya, Lei Yan sama sekali tidak suka padanya. Chin Lei Yan apa kamu katakan? Yan tentu adalah ibumu. Apakah itu Jiang Ying? Apakah dia mengajarmu menjadi tidak sopan? Saya hormat kamu sebagai orang tua, saya tidak akan mempermasalahkan kamu yang menghina anak saya, tapi jika berani berbicara lebih, saya akan melemparmu keluar. Kenapa kamu begitu kejam? Yan kami memakan pil tidur karena tidak bisa menahan diri. Sekarang terbaring di rumah sakit. Jiang Yan tahu apa yang dia lakukan. Jika dia mati, itulah pembalasan dendamnya. Anda. Qin Yanshi. Lei Yan, sarapan siap. Jiang Ying. Kaulah yang merayu Qin Yan dan mencoba merebut suami putriku. Dasar jalang kecil, kau tak tahu malu. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Hentikan.
Ibu mertua buruk, kau menindasku, ayah, dan adik perempuan cantikmu. Kau dan wanita jahat, keluar dari rumahku. Kau bajingan kecil, ibumu tidak akan membantumu, tapi kau membantu jalang kecil yang dipenjara dan menghancurkan hubungan. Aku lihat kamu butuh pelajaran. Pergi. Leyan. Ini terakhir kali. Jika berani membuli Leyan dan Jiang Ying lagi, aku akan membuatmu putrimu. Dan seluruh keluarga Jiang lenyap dari Kyoto. Kak Jiang, kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Leyan tiup buat kamu. Tidak masalah. Kenapa? Sekarang kamu bahkan tidak percaya ayahmu? Tadi dia menyelamatkan Leyan tanpa ragu. Jika ingin mencelakai Leyan, mengapa harus seperti ini? Bahkan berpura-pura, tidak mungkin sebaik ini. Ayo, datang ke sini. Biar aku obati lukamu. Apakah dia juga lembut seperti ini? Apakah dia dan Jiang Yan pernah mengalami kebahagiaan seperti itu? Tuan Qin, bolehkah saya bertanya sesuatu? Kenapa Anda bersama Jiang Yan? Tentu, karena dia menyelamatkan ayahku dan juga. Leyan. Jangan bicara urusan keluarga dengan orang luar. Oh, Tapi/kakak cantik bukan orang luar. Nona Jiang. Tidak suka orang mengorek urusan pribadi. Jangan lupa identitasmu. maaf ya. Aku menikahinya. Tidak ada hubungannya dengan cinta. Hanya sebagai kompensasi. Pergi bereskan dulu. Malam ini ulang tahun Leyan. Aku janji melihat kembang api. Malam ini Leyan ternyata ulang tahun anakku juga ya? Kakak cantik, mau nonton kembang api bersamaku? Saya tidak akan menonton, ayahmu melihatku akan tidak senang. Ayo, nonton bersama. Ini adalah keinginan Leyan. Jangan merusaknya. Kembang api ini bagus, kan? Qin Yanxi dia benar-benar ayah yang baik, kalau dia tahu. Di antara kita ada seorang anak. Apakah dia juga lembut padanya? Kakak cantik, sipat but permintaan bintang jatuh. Aku berharap bisa jadi kaya, dan berharap dia bisa mencintaiku. Jiang Ying. Untuk urusan harapan, kadang lebih baik tanya aku daripada tanya Tuhan. Ayo, katakan. Apa harapanmu? Aku berharap Qin Yanxi percaya apa ku katakan. Meski hanya satu kata pun tidak apa-apa. Baiklah, satu kata saja. Apa keinginanmu? Aku, ayah. Minta 100 juta rupiah dari Qin Yan untuk informasi tentang anakmu dan tinggalkan keluarga Qin. Jika tidak, kamu tidak akan melihat anakmu lagi. Kamu sedang melihat apa? Pak Qin, bolehkah aku mengganti keinginan itu? Aku butuh kamu. Berikan aku 100 juta rupiah. Jiang Ying, kamu mengajari aku satu pelajaran hidup. Jangan pernah berharap pada orang lain. Mulai sekarang, keluar dari keluarga Qin. Kamu dipecat. Telepon wanita bodoh ini dan atur pekerjaan di hotel. Jangan biarkan orang membicarakan bahwa keluarga Qin memperlakukan pelayan dengan buruk. Ingat ya. Jangan bilang aku yang nyuruh. Kamu demam kayak gini, gimana mau kerja? Sekalipun butuh uang jangan sampai mengorbankan nyawalah. Aku dapetin kesempatan ini. Aku bisa bertahan. Kirim makanan ke kamar 1969. Tamu udah buru-buru, cepetan kirim ke atas. Baik. Helma,
Kamar 1996 kan? Jangan khawatir MA, aku sudah usahain buang jauh-jauh si pengganggu itu. Hari ini hari ovulasi aku, pasti sukses kok. Pak, pesanan Anda sudah sampai. Qin Yanxi, Baumu seperti wanita 6 tahun lalu. Akhirnya aku menemukannya. Qin Yanxi, kamu masih ingin memaksaku lagi? Lepaskan aku. Berhentilah pura-pura. Obat ini hasil yang diinginkan, kan? Kamu. Nih. Bukannya ibu bilang dia sudah menyuap pelayan supaya pintunya tidak tertutup rapat? Siapa di luar? Seseorang telah menjebak. Sebenarnya siapa? Jianging. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jianging. Pak Qin. Panas sekali. Bawa ke rumah sakit. Pak Qin, pelayan yang meracuni Anda sudah ditemukan, tapi dia juga tidak tahu siapa yang menyewa dia. Terus selidiki. Sampai menemukannya. Baik, bos. Tunggu dulu. Ada apa dengannya? Setelah dipecat, Miss Jiang kerja paruh waktu di hotel. Harusnya kemarin dia antar makanan ke kamar 1969. Mungkin karena demam, dia kirim ke kamar yang salah. Kenapa dia membuatku merasa sangat mirip dengan wanita 6 tahun lalu? 6 tahun lalu, kamu yang mengambil keperjakaan aku. 6 tahun kemudian, kamu memaksa lagi. Lalu mana kompensasi yang kamu janjikan? Baru bangun sudah minta kompensasi. Sudahlah. Aku tidak mau berdebat dengan orang sakit. Kamu bagaimana? Jangan bergerak. Masih ada jarum infus. Qin Yanxi. Lepaskan aku. Kamu. Maafkan aku, Jianging. Tadi malam aku diberi obat, aku akan bertanggung jawab. 1 juta. Apa? 1 juta. Aku mau 1 juta. Sebagai kompensasi atas apa yang kamu lakukan tadi malam. 1 juta. Jianging. Kamu anggap dirimu apa sih? Kasih aku 1 juta. Bisa anggap kejadian tadi malam tidak terjadi. Gak akan ada yang tahu, aku janji. Kamu anggap diri kamu pekerja atau anggap aku pelanggan? Apa pentingnya itu? Tadi malam kamu paksa aku, jadi kamu harus ganti rugi. Jianging. Apa kamu tergila-gila sama uang? Berikan aku 1 juta. Akan beritahu wartawan. Aku akan tuntut kamu. Coba ulangi. Berikan aku uang. Kalau tidak, aku akan gugat kamu. Dan juga urusan waktu itu. 6 tahun lalu. Baiklah. Karena kamu menganggap seperti jual diri. Aku harus benar-benar membayar. Sayang sekali.
Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hanya tidur 1 malam. Tidak sepadan dengan harganya. 1000. Itulah kompensasi. Jiang Ying. Kau sampah yang bisa kupermainkan. Kamu benar-benar jalang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Martabat tidak bisa dimakan. Aku pasti akan menemukan anakku. Hampir kehilangan nyawa, masih memikirkan anak. Bukannya sudah bilang, 1 juta tukar dengan kabar anakmu, tapi sekarang tidak banyak waktu tersisa. Sebagai teman lamamu, aku punya saran untukmu. Tidak masalah siapa yang kau temani, Jiang Ying, jika kau terus bersikap mulia, anakmu. Tapi aku benar-benar tidak bisa kembali hahaha. Jiang Ying. Kamu benar-benar tidak mengejutkanku sama sekali. Aku seharusnya tahu. Seorang wanita seperti kamu. Kamu pantas dipandang rendah. Kasihan kamu. Ini adalah hal terbodoh yang saya lakukan di Qinyan. Ini tasbih Buddha yang kuminta agar kamu aman. Kamu harus bawa ini. Segera siapkan 1 juta. Transfer ke Jiang Ying. Hanya menemani minum. Kesulitan ini. Dibandingkan anak, tidak ada apa-apanya. Ini yang terakhir kali. Bukan aku yang membantu kamu. Aku hanya ingin tahu. Kamu mau gunakan uang untuk apa sebenarnya? Selama dapat uang, aku bisa menemukan anak dengan Qin Yanxi. Lepas bayumu. Semua jualan, ngapain pura-pura? Aku bukan jual diri, cari uang untuk temukan anakku. Lepas baju. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong, tolong. Bawa dia pergi. Terima kasih. Berpakaian ini bisa dijual berapa? Jiang Ying, aku benar-benar tak menyangka demi uang. Kamu bisa lakukan hal seperti ini. Orang mati demi uang. Burung mati demi makanan. Tuan Qin terlalu kaget. Tanya begitu banyak. Qin ingin mendukung saya? Oke. Kartu atau tunai? Jiang Ying. Kamu benar-benar sebegitu menjijikannya? Mengotori mata Anda. Maaf. Sudah kubiarkan kamu pergi? Jiang Ying. Aku benar-benar penasaran. Kamu ambil uang sebanyak itu. Untuk apa sebenarnya? Kalau saya kasih tahu, apakah kamu bakal bantu saya? Tuan Qin anak kesayangan langit. Dia mengerti kesulitan kita rakyat biasa yang berjuang untuk hidup. Minggir. Jangan ganggu saya cari uang. Kurang uang ya? Sini. Kamu minum 1 botol. Saya beli 10 kerat. Kamu serius? Qin pernah menipu orang. Jiang Ying. Aku penasaran, demi uang. Seberapa rendah kamu bisa merendahkan diri? Baiklah. Maka, Qin, lihat baik-baik.
Semakin banyak minum, semakin cepat aku bisa menemukan anakku. Cukup. Lepaskan. Kalau saya minum 1 botol, saya bisa dapat 10.000 lebih. Saya bilang cukup. Dulu saya diam-diam potong rambut kakak buat tes DNA. Semoga dia benar-benar ibu saya. Kakak cantik benar-benar ibu saya. Saya harus segera beritahu ayah. Di masa depan, Jiang Ying adalah ibu kandung saya harus menemukannya dan beritahu ayah bahwa dia adalah ibu saya. Qin Yanxi, jangan pergi. Qin Yanxi. Qin Yanxi. Qin Yanxi. Qin Yanxi. Hai A66666. Qin Yanxi. Kamu pernah bilang, selama aku minum, kamu akan kasih aku uang. Qin Yanxi. Selama kamu kasih aku uang, aku bisa lakukan apa saja. Apa saja bisa. Misalnya, tidur sekali saja akan menghabiskan biaya 1 juta dolar. Kali ini aku ingin uang. Cukup bagiku untuk tidur denganmu beberapa kali. Tuan Qin. Aku mohon padamu. Apa yang ingin kamu lakukan untukku, itu tergantung pada apakah Anda layak menyetir. Qin Yanxi. Qin Yanxi. Qin Yanxi, kamu akan menyesal. Saya butuh uang selamatkan anak kita. Itu adalah anak kita. 7 tahun lalu, wanita yang tidur denganmu adalah aku. Ibu, bangunlah. Lean baru saja menemukanmu. Ibu, jangan tinggalkan Lean. Ibu, ayah sudah tahu bahwa kamulah orang yang dia cari. Ibu, aku tahu kamu marah sama ayah. Kami akan berperilaku baik setelah ini. Tidak akan membuatmu marah lagi. Ibu, bangun, ayo. Ibu. Lean. Ayah, akhirnya kamu datang. Tolong selamatkan ibu. Tanda vital ibu hamil menurun, koma dalam, kehilangan banyak darah, berisiko mengancam jiwa. Bersiap untuk menyelamat, hamil, tapi suruh dia minum alkohol, suaminya dan keluarganya tidak peduli. 6 tahun lalu, masih mahasiswa, dia hamil, dia melanggar hukum, masuk penjara, anaknya lahir di dalam penjara. Tuan Muda Qin mengidap gangguan darah. Sementara sudah keluar dari bahaya. Identitas anak tidak jelas, memiliki darah, ada gangguan pembekuan darah juga. Anaknya. Lahir hari apa? Sedang hamil berani minum banyak alkohol, kamu gila? Hampir keguguran, kamu tahu tidak? Kamu bilang apa? Kamu hamil, kamu tidak tahu? Tidak mungkin. Bisa. Ini tidak mungkin. Perawat. Saya tidak mau anak ini. Dokter. Kapan bisa operasi? Saya ingin secepatnya. Nona Jiang, posisi rahim Anda sangat unik. Aborsi paksa menimbulkan komplikasi. Tolong pikirkan lagi. Apa yang akan terjadi? Infertilitas pada tingkat paling ringan dan histerektomi pada tingkat terburuk. Mengapa? Pertama kali dia membuatku hamil. Kedua kalinya, dia sedang hamil lagi dengan anaknya. Mengapa takdir mempermainkanku seperti ini? Wanita jahat, lepaskan aku. Kau bukan ibuku.
Ayah, akhirnya kau datang juga. Cepat selamatkan Mama. Anaknya. Lahir tanggal berapa? 2018, 16 Februari. 16 Februari. Ulang tahun Leyan juga hari itu. Apakah saya benar-benar salah orang? Tuan Qin, hasil tes DNA keluar. Sampel DNA mirip 99,99. Kemungkinan besar Nona Jiang adalah ibu kandung Tuan Muda. Jadi 6 tahun yang lalu. Orang yang menyelamatkanku adalah dia. Orang yang berhubungan denganku. Juga dia. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab. Sekretaris Su. Masukkan dia ke penjara. Beritahu semua orang. Perhatikan dia baik-baik. Membiarkan orang menyakiti ibuku. Orang-orang membayar harganya. Jianging ini minarik. Orang lain melindungi kepala saat dipukul, tapi dia melindungi perut. Malam itu 6 tahun lalu. Dialah orang yang bersamaku. Dia tidak mungkin membunuh ibuku. Saya salah paham terhadapnya sejak awal. Dia melindungi perutnya. Karena dia sedang mengandung anakku. Tuan Qin mengetahuinya. Jiang Yanlah mengancam Nona Jiang. Biarkan dia menukarkan 1 juta untuk Datang dan selamatkan. Wanita yang dibawa ke rumah sakit tadi malam mengalami pendarahan hebat dan jatuh koma. Seseorang selamatkan dia. Wanita ke rumah sakit tadi malam mengalami pendarahan hebat dan koma. Hei, Tuan, Anda tidak bisa masuk. Jiang Ying. Saya tidak tahu Anda adalah ibu dari anak saya. Mohon padamu, jangan mati. Beri aku kesempatan untuk menebusnya. Benar-benar. Dokter. Bagaimana kondisinya? Anda keluarga pasien? Maaf, kami gagal menyelamatkannya. Kami sudah melakukan yang terbaik. Selamatkan dia. Pak. Kami gagal menyelamat, turut berduka cita. Aku suruh kamu selamatkan dia. Jangan pedulikan biaya. Selamatkan dia untukku. Pak. Mengerti perasaanmu. Tanpa izin, dia tidak boleh mati. Dia tidak akan mati. Teruskan resusitasi. Pak, tenang dulu. Kami sudah berusaha maks. Pergi selamatkan dia, coba lagi. Kamu tenangkan diri dulu. Dia tidak akan mati. Nona Jiang, kamu baru saja bangun. Jangan turun ranjang dan lari-lari. Kalau terjadi sesuatu lagi bagaimana? Jiang Ying. Kamu masih hidup, bagus sekali. Aku belum kehilanganmu. Lepaskan aku. Tuan ini. Nona Jiang hamil. Jangan terlalu keras padanya. Apa? Apa? Kamu hamil. Apakah itu anak kita? Nona Jiang, operasi aborsi Anda paling cepat dijadwalkan minggu depan. Jiang Ying. Sebaiknya beri aku penjelasan. Aku tidak memutuskan menyimpannya tanpa izin. Aku tahu aku tidak berhasil tepat waktu. Jiang Ying. Apakah aku, Qin Yanxi, tidak layak untuk memiliki anak bersamamu? Aku tidak. Jiang Ying. Itu anakku. Saya akan bertanggung jawab. Melahirkan dia, oke? Saya pikir kamu tidak suka. Memang, aku tidak suka wanita pakai anak untuk ancam aku. Tapi kamu pengecualian. Leyan tahu adik laki-laki atau perempuan. Pasti dia akan senang. Adik laki-laki atau perempuan, benar. Jiang Yan, aku harus mencarinya. Kamu tidak akan menemukannya. Aku sudah mengirimnya ke tempat seharusnya dia pergi. Kamu tidak mengerti. Dia tahu lokasi. Itu anak kita. Kamu sudah tahu semuanya. Aku bukan hanya tahu. Aku juga tahu dia di mana.